Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Sirina Syumutmaina dengan NIM 2303575. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan bagaimana sih Islam itu bisa hadir di suatu negara yang mayoritas penduduknya adalah Buddha. Dan apakah Islam di sana bisa berkembang hingga saat ini? Tonton videonya sampai habis ya. Kamboja atau yang biasa kita kenal dengan Kamboja merupakan suatu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara di semenanjung Indochina bagian barat daya, dengan mayoritas penduduknya adalah agama Buddha dan minoritas Katolik, dengan 2% dari minoritas tersebut memeluk agama Islam. Nah, sehingga hadirnya Islam di negara Kamboja ini memberikan wajah baru terhadap kultur budaya maupun agama yang berada di sana. Ibu kota Kamboja sendiri adalah Phnom Penh yang berada di dekat Sungai Mekong, dan Sungai Mekong ini adalah sungai terpanjang di Asia Tenggara dan sungai terbesar ke-12 di dunia. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pada abad ke-15 itu para pedagang Gujarat, Arab, Persia itu tuh menyebarkan agama Islam ke kawasan Asia Tenggara. Namun berbeda halnya Islam hadir di Kamboja. Islam pada saat itu hadir oleh orang-orang Champa yang memang telah memeluk agama Islam di negara asalnya, yaitu Vietnam Tengah. Nah, pada saat itu ibu kota orang-orang Champa, yaitu ibu kota Vijaya, dilakukan serangan oleh kerajaan Annam yang membuat orang-orang Champa ini menyelamatkan diri dan lari ke negara Kamboja. Memang orang-orang Champa pada saat melarikan diri ke Kamboja disambut baik oleh masyarakat di sana maupun Raja Khmer pada saat itu. Nah, kemudian bertemulah orang-orang Champa dengan orang-orang Melayu yang datang ke Kamboja, di mana orang-orang Melayu dari Nusantara ini memiliki motif untuk menyebarkan agama Islam di Kamboja. Lalu terjadilah akulturasi budaya karena adanya persamaan agama maupun rumpun bahasa yang sama. Bahkan, mereka juga melakukan perkawinan yang melahirkan etnis baru yang dinamakan etnis Champa atau Java Kem. Dan etnis ini juga diterima baik oleh pemerintah di sana, sehingga etnis ini diberikan tinggal di lingkungan sekitar Kamboja. Walaupun Islam di Kamboja sebagai minoritas, tetap ada beberapa jejak Islam yang bisa kita temui dan bisa kita rasakan hingga pada saat ini. Yang pertama adalah Masjid Al-Cerkal, di mana masjid ini adalah masjid megah dengan gaya Turki Utsmani yang merupakan hadiah dari keluarga Al-Cerkal Uni Emirat Arab. Dibuka pada tahun 1968 dan diresmikan oleh Perdana Menteri Hun Sen yang dihadiri oleh 1.000 orang lebih. Dan masjid ini juga berlokasi di ibu kota Kamboja, yaitu Phnom Penh. Lalu ada Masjid Internasional Dubai Phnom Penh. Nah, sebelumnya masjid ini tuh bernamakan Masjid Nurul Ihsan, namun sempat diperbaiki dan dibangun ulang oleh Uni Emirat Arab sehingga lebih dikenal namanya dengan Masjid Internasional Dubai Phnom Penh. Masjid ini juga terletak di ibu kota Kamboja, Phnom Penh. Selanjutnya ada Masjid Neakmak yang berada di Sungai Siem Reap. Lalu selanjutnya ada Masjid Al-Jami Al-Islam. Nah, Masjid Al-Jami Al-Islam ini, fun fact, dulunya pada saat masa rezim Pol Pot Merah, ini tuh menjadi kandang babi. Lalu setelah Kamboja berhasil menggulingkan pemerintahan Pol Pot Merah, tempat ini tuh diperbaiki dan dibangun ulang sehingga menjadi tempat peribadahan orang Islam di sana yang dinamakan Masjid Al-Jami Al-Islam. Lalu selanjutnya ada tradisi tolak bala di bulan Safar, di mana tradisi tolak bala ini biasa kita temui di Indonesia dengan nama Rabu Wekasan. Nah, kalau di Indonesia kan dilakukannya dengan doa bersama dan juga baca Yasin bersama. Nah, kalau di Kamboja mereka melakukannya itu dengan makan bersama sehabis sholat. Makannya itu dengan senapan yang terbuat dari seng dengan isian ada nasi, gulai kambing, ada acar, ada potongan terong dan juga buah-buahan. Dan tradisi itu sudah menjadi turun-temurun warga muslim di sana, di mana mereka juga percaya bahwa Allah itu menurunkan banyak bala pada bulan Safar, terutama di hari terakhir di bulan Safar. Selanjutnya ada sekolah agama. Jadi ada sekolah agama penuh dan juga sekolah terpadu, di mana sekolah ini juga mengajarkan program sekolah kebangsaan dan juga sekolah keagamaan. Dan terakhir ada pesantren. Jadi di Kamboja itu sudah lumayan banyak pesantren yang didirikan, dan pesantren itu tuh fokus untuk menghafalkan Al-Quran dan juga menghidupkan lingkungan di tengah kota Phnom Penh yang mayoritas masyarakatnya adalah agama Buddha.
Setelah itu ada tokoh dan organisasi Islam di Kamboja yang bisa kita kenal. Salah satunya ada Haji Muhammad Kachik Sagit, dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki karomah dapat mengetahui arti kicauan burung. Katanya di Kamboja sana dulu itu penduduk Kamboja mengetahui, mendapatkan informasi itu dari suatu kicauan burung, dan hanya beliaulah yang mengetahui arti kicauan burung tersebut. Namun sangat disayangkan beliau termasuk seorang yang terbunuh masa rezim Pol Pot Merah. Nah, selanjutnya ada organisasi Islam di Kamboja, yaitu Pimpinan Pusat Aisyah, di mana organisasi ini merupakan gerakan perempuan Islam berkemajuan. Organisasi ini tuh telah memasuki 2 abad dengan landasan berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Dan dakwah utama mereka itu adalah keluarga sakinah yang akan menjadi fondasi untuk mendirikan Islam rahmatan lil alamin. Kehidupan umat muslim di Kamboja pada saat ini bisa dibilang harmonis dan juga damai dengan penganut agama lain yang berada di sana. Dilihat dari lingkungan sekitar, yang dimana penduduk di sana itu tidak pernah melakukan gerakan separatis oleh umat Islam seperti di negara Asia Tenggara lainnya. Dan di samping itu juga beberapa orang Islam itu diberi kesempatan untuk terlibat langsung dan bekerja di kantor pemerintahan. Bahkan pemerintah di sana pun memberi izin kepada pelajar muslim yang menggunakan jilbab. Tidak hanya itu, pemerintah di sana juga membebaskan umat Islam untuk mendirikan masjid dan juga mengadakan perayaan Islam lainnya. Adapun problematika kehidupan umat muslim di sana pada saat ini adalah di bidang ekonomi. Muslim minoritas di kawasan Asia Tenggara itu kan cenderung dikategorikan sebagai orang miskin dan juga berprofesi sebagai petani. Nah, sama halnya di Kamboja, kondisi ekonomi umat Islam juga masih kurang menggembirakan. Ini dapat dilihat pada kondisi rumah mereka dan juga gaya hidup maupun fasilitas-fasilitas lainnya yang menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka secara ekonomi. Oke, pada intinya, eksistensi umat Islam di Kamboja itu telah diterima dengan luas sebagai bagian dari masyarakat Kamboja sendiri. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.